Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, kemarin anak-anak soleh dan soleha Pak Henry sudah Bapak suruh menghafalkan perkalian, sudah Bapak kasih materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan desimal, jadi pecahan biasa, menjadi persen, udah bisa semua ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi baru kita, yaitu tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Seperti apa sih Pak pembulatan itu? Seperti apa sih penaksiran pecahan itu? Ayo sekarang perhatikan. Nah, ada di bukunya di halaman 17. Kita akan belajar yang pertama itu tentang pembulatan pecahan dulu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan dulu. Pembulatan pecahan. Oke, sekarang yang pertama yang kita akan pelajari tentang apa? Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, pecahan biasa dan campuran dulu yang pertama. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Biasa dan campuran. Sekarang kita baca dulu ya sama-sama ya. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya itu adalah mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Jadi kata utamanya ini adalah kebilangan bulat atau satuan terdekat. Itu intinya ya. Dia diubah menjadi kebilangan bulat. Ya, sekarang yang paling gampang kita gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Jadi kita akan menggunakan garis bilangan. Ayo kita perhatikan garis bilangannya ada di bagian belakang ya. Baik. Nah, perhatikan contohnya. Nomor 1, bulatkan pecahan 5/6 kesatuan terdekat. Nah, sekarang bikin dulu garis bilangannya dari 0 baru karena di sini per yang bawahnya ini penyebutnya, pembilang kan di atas, penyebutnya di bawah, penyebutnya 6, maka kita akan mulai dari 0, baru setelah 0 adalah 1/6, setelah 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, baru setelahnya 1. Kenapa 1 Pak? Bukan 6/6, sama aja. 6/6 itu sama dengan 1. 6/6 itu sama artinya dengan 6 dibagi 6. Jadi dibikin garis bilangannya seperti ini ya. Disesuaikan. Nah, kemudian sekarang perhatikan. Bulatkan pecahan 5/6 kesatuan terdekat. 5/6-nya berada di mana? 5/6-nya berada di sini. Nah, sekarang 5/6 ini lebih dekat dengan angka 0 apa lebih dekat dengan angka 1? Nah, jadi kalau pembulatan itu dilihatin bulatkannya kesatuan yang paling dekat, lebih dekat ke 0 apa ke 1? Oh, 5/6 Pak lebih dekat ke angka 1. Jadi 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. Begitu. Nah, paham ya? Jadi kalau membulatkan 5/6 ya menjadi angka 1. Cara gampangnya bikin garis bilangannya. Misalnya Bapak beri contoh lagi, misalnya adalah 1/4. Ya. Nah, kita bulatkan 1/4 jadi berapa nih? Yuk kita lihat ya. Kita bikin dulu garis bilangannya. Di sini Bapak 0. Habis itu apa lagi? 1/4. Habis 1/4, 2/4. Terus apa lagi? 3/4. Di sininya apa? 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Nah, 1/4 di sini. Kalau kita bulatkan, dia lebih dekat dengan angka 0 apa lebih dekat dengan angka 1? Jawabannya adalah lebih dekat dengan angka 0. Jadi pembulatan 1/4 adalah 0 gitu. Berbeda misalnya kita bikin lagi, misalnya adalah 4/5. Kalau dibulatkan kemana ini Pak? Kita bikin aja garis bilangannya. Dari 0, habis 0 apa? 1/5. Sesuaikan dengan penyebutnya. Kalau ini kan per 4 karena sesuai dengan penyebutnya 4. 2/5, terus 3/5, terus 4/5, baru 5/5. 5/5 sama dengan 1 ya. Nah, sekarang
4/5 lebih dekat ke angka 0 apa ke angka 1? Oh, lebih dekat ke angka 1, Pak. Jadi jawabannya 1. Gitu. 4/5 jika dibulatkan, satuan terdekat adalah 1. Nah, alasannya kenapa? Lihat nih di garis bilangan. Lebih dekat ke angka 0 apa ke angka 1? Gampang sekali kan? Gampang banget ini pelajarannya. Tinggal dibuat garis bilangannya aja kalau bingung ya. Oke, ini pembulan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan campurannya seperti apa, Pak? Sama aja. Sekarang kita lihat contoh dulu yang di buku ya. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Nah, sekarang perhatikan angkanya 2 1/4. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, pecahannya lihat di sini. 2 1/4 pecahannya berapa? 1/4 kan? Nah, sekarang kita bikin lagi garis bilangan kayak tadi. 0, 1/4, 2/4, 3/4 sama 1. 1/4-nya lebih dekat ke angka berapa? Ke angka 0. Nah, jadi 1/4 ini 1/4-nya lebih dekat dengan angka 0. Nah, karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2 saja. Nah, jadi untuk pecahan campuran, tinggal dilihat pecahannya saja. Jadi kalau dia lebih dekat ke angka 0, maka tetap jadi angkanya adalah angka 2. Jadi begini. Kalau ada contoh yang lain gimana, Pak? Misalnya 3, 4/5. Misalnya kayak gini ya. Ini bentuk pecahan campuran ya. Ini kalau dibulatkan jadi berapa, Pak? Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi ingat yang diperhatikan cuman 4/5-nya saja. Kita bikin dulu garis bilangannya. Angkanya sudah angka 3 ya. Nah, 0, 1/5, 2/5, 3/5. Habis 3/5 apa lagi? 4/5. Baru 5/5 sama dengan 1. Nah, 4/5-nya lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan angka 1. Nah, sekarang berbeda kan sama yang tadi. Sekarang ini lebih dekat angka 1. Jadi 4/5 ini nanti 3-nya tulis duluan. Ditambah. Karena 4/5 ini lebih dekat dengan angka 1. Jadi 3-nya ditambahkan dengan angka 1. Karena 4/5 kalau dibulatkan kan menjadi 1. Jadi ditambahin. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi kesimpulannya 3/4/5 itu apabila dibulatkan menjadi angka 4 gitu. Jadi perhatikan aja pecahannya. Nanti angka depannya ditambah dengan pembulatan dari pecahannya gitu. Pecahannya kan 4/5 dibulatkan, hasilnya berapa? 1. Karena dia bentuk pecahan campuran, kalian tinggal tambahkan aja 3 ditambah dengan 1. 1 dari mana, Pak? 1 ini pembulatan dari 4/5-nya. Nah, tinggal ditambahin 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Jadi 3/4/5 ini apabila dibulatkan menjadi 4. Berbeda kalau yang di soal tadi di sini 1/4-nya itu kan kalau dibulatkan menjadi 0. Nah, kalau 2 ditambah 0 berapa hasilnya? 2 ditambah 0. Hasilnya apa? 2. Makanya pecahan pecahan 2 1/4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2 saja. Kenapa, Pak, alasannya tadi? Yaitu karena 1/4 itu lebih dekat ke angka 0. Jadi 2-nya ditambah dengan 0. Gampang ya. Jadi kalau mengerjakan pecahan campuran, ubah dulu pecahannya. Pecahan yang ininya 1/4-nya. Atau 4/5-nya tadi kayak punya Bapak. Baru ditambahkan nanti. Bisa ya yang ini ya? Nah, sekarang kita kelanjutkan ke pembulatan pecahan desimal. Oke, sekarang pecahan desimal seperti apa, Pak? Yang C berarti ya. Pembulatan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal seperti apa, Pak? Nah, sekarang perhatikan desimal. Contohnya bulatkan 3,74 ke. Dia ada pilihannya. Yang pertama ke satuan terdekat, yang kedua ke persepuluhan terdekat. Nah, sekarang baca dulu ada aturannya di sini. Satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, jadi ada aturannya kalau pembulatan pecahan desimal ini. Misalnya angkanya berapa di situ? 3,74. Dia dibedakannya yang pertama ke satuan terdekat, yang kedua ke persepuluhan terdekat. Yang satuan tuh yang mana, Pak? Yang ini satuan.
Yang persepuluhan yang mana, Pak? Nih, yang ini 7 ini persepuluhan. Persepuluhan. Ya. Jadi 3 satuan 7 persepuluhan. Apabila soalnya minta bulatkan ke satuan terdekat. Satuan terdekat. Berarti yang diminta diubah adalah angka 3-nya ini, ya. Angka 3-nya ini yang berubah nanti. Nah, apabila dia minta ke persepuluhan terdekat yang berubah angka 7-nya atau dia juga bisa tetap. Sekarang perhatikan dulu yang pertama Bapak jelaskan satuan terdekat dulu ya. Sekarang angkanya adalah 3,74. Sekarang satuan terdekatnya kan angka 3. Nanti akan berubah itu 3 atau dia tetap. Ya, sekarang perhatikan yang bagian belakangnya angka 3 angka berapa? Angka 7. Tadi ada aturannya di sini. Jika kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Tapi jika lebih dari atau sama dengan 5 bulatkan ke atas. Nah, sekarang perhatikan di belakang angka 3 angka 7. Jadi gini nah aturannya. Ini ada 5 6, 7, 8, 9. Bapak tulis lagi sini 4, 3, 2, 1 ya. Batasnya itu di sini. Batasnya itu mulai dari 5. 5 ke atas nanti ditambah 1 aturannya. Tapi kalau 5 ke bawah dari angka 4, 3, 2, 1 ini tetap. Jadi dia tidak berubah. Nah, sekarang perhatikan ya. Contoh 3,74 di belakang angka 3 angka berapa? Angka 7 berada di mana? Angka 7 berada di mana? Di sini. Berarti ditambah 1. Berarti 3-nya ditambah dengan 1. Berapa hasil 3 tambah 1? 4. Bisakah? Pahamkah ini maksud Bapak? Jadi dari angka 5, 6, 7, 8, 9 dia ditambah 1. Sekarang nih Bapak beri contoh lagi yang kedua. Biar paham ya nih yang A, yang B. 2, misalnya adalah 51. Sekarang yang kita bulatkan adalah satuan terdekatnya ya, angka 2-nya, satuannya. Angka 2. Ini 2 ya. Nah, 2. Sekarang perhatikan angka belakangnya. 2-nya nanti akan tetapkah apa akan bertambah? Sekarang perhatikan belakangnya sini. Nih. Angka berapa nih? Angka 5. Angka 5 ada di sini, berarti ditambah dengan 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Jadi 2,51 dibulatkan menjadi 3. Oke, Bapak beri contoh lagi. Misalnya adalah 3,27. Nah, misalnya 3,27 ya. Yang dibulatkan ke satuan terdekat 3-nya nih dulu. Nih 3. Sekarang 3,27. Sekarang perhatikan di belakang angka 3 angka berapa? Angka 2. Yang ini tadi kan angka 5, ini angka 7. Sekarang ini angka 2. 2 berada di mana? Berada di sini. Aturannya apa tadi? Tetap. Berarti tidak berubah. Berarti angka 3-nya tetap tidak berubah. Jadi 3,27 dibulatkan yang menjadi 3 aja. Gampang kan? Oke, satu lagi Bapak jelaskan nah biar lebih paham. 4,15 misalnya. Nah, sekarang kita bulatkan ke satuan terdekat. Satuannya 4 ya. Di belakang 4 angka berapa? Angka 1. Angka 1 di mana di sini aturannya tadi? Aturan 1 adalah tetap. Jadi 4-nya berubah apa tidak? Tidak, tetap angka 4 saja. Berbeda kalau yang di sini tadi belakangnya 7, maka ditambah 1 ya. Ini batasnya dari 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 1, tapi kalau yang dari 4, 3, 2, 1 ini tetap tidak berubah. Gimana? Udah paham semuanya? Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Ini untuk satuan terdekat. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua adalah persepuluhan terdekat. Sama aja sebenarnya persepuluhan terdekat. Tadi satuan terdekat, yang kedua adalah persepuluhan terdekat. Baik, misalnya begini. Angkanya misalnya 3,74 sama kayak tadi ya. Yang persepuluhan yang mana? Nih angka 7 ya persepuluhan ya. 3 ini satuan, 7 persepuluhan. Baik, sekarang perhatikan.
Tadi kan sudah Bapak bikin aturannya. Nih, aturan yang tadi. Bapak kembalikan lagi ke sini. Oh, Bapak tulis ulang aja biar enak. 2, 3, 4. Batasnya ya. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di sini dia tetap tidak berubah. Kalau di sini ditambah 1. Sekarang di sini perhatikan 7-nya ini nanti akan tetap apa akan bertambah 1. Sekarang kita perhatikan di belakang angka 7 angka berapa? Angka 4. Berarti angka 4 aturannya apa? Tetap. Jadi 7-nya tidak berubah. Jadi pembulatannya adalah 3,7. Begini aja. Gampang kan? Oke, lagi 2, misalnya 63. Yang dibulatkan ke persepuluhannya, lingkari dikotaki persepuluhannya 6. 6-nya berubahkah ditambah 1 kah atau tetap nanti? Perhatikan aturannya. Di belakang angka 6 angka 3. Angka 3 berarti apa? Tetap. Berarti kalau tetap berarti tetap 2, angka 6-nya tetap tidak berubah 2,6. Gitu. Oke, sekarang Bapak beri contoh yang ketiga. 3,77. Misalnya kayak gini ya, kita bulatkan. 7-nya kita kotaki dulu biar enak ke persepuluhannya ya. Sekarang perhatikan angka belakangnya angka 7. Kalau angka 7, tadi apa di sini aturannya ditambah 1. Berarti 3, berapa? 7 ditambah 1. Jadinya 3,8. Jadi 3,77 dibulatkan menjadi 3,8. Nah, gampang kan? Baik, yang D. Bapak berikan contoh lagi. 5,28. Ya. Dibulatkan ke persepuluhan yang angka 2 ya. Dikotakin dulu. 5, nah, 2-nya tetap apa ditambah 1? Perhatikan dulu angka belakangnya. Angka 8 berada di sini. Berarti ditambah 1. 8-nya bukan 8 tambah 1 tapi ya 2-nya yang ditambahkan 1. Ya, 2 ditambah 1 berapa hasilnya? 3 gitu. Jadi jawabannya adalah 5,28 apabila dibulatkan ke persepuluhan terdekat adalah 5,3. Nah, ini paling gampang, ini tinggal dikotakin aja yang mana yang mau dibulatkan. Gimana, sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Ingat aturannya ya. Dari 1, 2, 3, 4 apabila di belakangnya angka 1, 2, 3, 4 itu tetap nggak berubah. Tapi kalau angka di belakang itu 5, 6, 7, 8, 9 ditambahkan 1 depannya, udah selesai. Gimana? Gampang ya? Gampang, alhamdulillah. Nah, sekarang itu adalah pembulatan pecahan desimal. Sekarang Pak Henry lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah pembulatan persen yang ketiga. Pembulatan persen. Nah, misalnya adalah 18% yang A. 18% kalau dibulatkan jadi berapa, Pak? Sekarang perhatikan angkanya ini. Ini angka berapa? Angka 1 ya. Oke, sekarang Bapak kotaki dulu angka 1-nya. Di belakangnya angka berapa? Angka 8. Tadi aturannya gimana? Kalau angka 8 ditambah 1 apa tetap? Ya, ditambah 1. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Angka 8-nya menjadi 0. Jadi jawabannya 20%. Jadi 18% dibulatkan menjadi 20%. Bapak berikan contoh yang B lagi. Sama aturannya kayak yang desimal, hampir mirip. Nah, sekarang misalnya adalah 73%. 7-nya ini nanti akan berubah apa tidak? Sekarang perhatikan dulu. Di belakangnya angka berapa? Angka 3. Kalau angka 3 tadi tetap apa tambah 1? Tetap, Pak. Berarti 7-nya tidak berubah ya. 3-nya berubah menjadi 0. Jadi jawabannya 70%. Gitu. Kalau pembulatan persen lebih mudah lagi bahkan. Yang penting ingat aturannya tadi. Dari 1 sampai 4 tetap. Tapi kalau 5, 6, 7, 8, 9 tambahkan 1. Angka depannya yang C lagi misalnya 81%. 8. Apakah dia berubah ditambah 1 apa tetap? Lihat belakangnya. Belakangnya angka 1 ya. Berarti dia
Tetap. Berarti angka 8-nya tetap. Satunya menjadi 0. 80%. Dah, mudah sekali yang ini ya. D lagi misalnya nih. 76%. 76%. Sekarang perhatikan nih. Di belakang 7 angka berapa? Angka 6. 6 tadi bertambah 1, Pak. Iya, betul. Berarti 7-nya tambahin 1. Berapa? 8. 6-nya jadi berapa, Pak? Jadi 0. Ingetin. Nah, dah. 76% dibulatkan menjadi 80%. Yang penting ingat aturannya ya. Gimana? Sudah bisa semua kan? Ya, bisa semua. Alhamdulillah. Sekarang di sini ada latihan 6 ya. Coba kita lihat nih latihan 6 nomor 1 dikerjakan sendiri ya. 1A yang dikerjakan. Kemudian habis 1A misalnya lagi 1B. Kemudian 1E. 1A, 1B, 1E sama 1F. Nih, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, dibulatkan menjadi berapa ya? Diisi ya A, B, E, dan F. Kemudian yang ini lagi, pembulatan pecahan desimal kesatuan terdekat. Nih, yang ini aja, yang B. Di pembulatan kesatuan terdekat dengan pembulatan ke persepuluhan. Kalau satuan tuh yang ini ya, ini satuan, ini persepuluhannya. Ini satuannya, ini persepuluhannya yang dibulatin, ya. Oke, terus sama kayak tadi cara ngerjakannya. Gua berikan contoh yang ini ya, misalnya 0,92. Pembulatan kesatuan terdekat, satuannya yang mana? 0 kan satuannya. Di belakangnya angka berapa? Angka 9. Nah, kalau angka 9 tadi ditambah 1 apa tetap nolnya? Ya, ditambah 1. Berarti nolnya tambah 1 jadi berapa? 1. Gampang kan? Kalau pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi berapa? Bapak tulis ulang, 0,92. Persepuluhannya angka 9 ya. Persepuluhannya angka 9. Di belakang angka 9 angka 2. Tetapkah ditambah 1? Tetap, Pak. Berarti tetap menjadi 0,9. Begitu jawabannya. Ya, bisa ya. 1, 2B. Kemudian tugasnya mana lagi? Udah itu aja deh 2B. Kemudian sama yang nomor 3. Nomor 3 misalnya bulatkan ke bilangan persen. 28% yang ini yang dikerjakan 3A sama 3B. Dah, itu ya untuk pembulatan. Gampang aja. Diliatin aja nih angka belakangnya. Sekarang Bapak beri contoh ngerjakannya misalnya yang C. Nih angkanya angka berapa nih belakangnya? Angka 9. Kalau 9 satunya ditambah apa tetap? Ditambah, Pak. Jadi satu angka depan ini ditambah 1 jadi berapa? 2. 9-nya berubah jadi 0, jadinya 20%. Dah, begitu gampang banget ya. Ya, bisa semuanya. Baik, itu dikerjakan ya tentang pembulatan pecahan. Gampang banget kan pelajaran hari ini? Tentang pembulatan ini tinggal ngingat-ngingat aturannya aja. Kalau ingat aturannya pasti bisa ngerjakannya. Oke, sekarang sekalian yang selanjutnya adalah pelajaran tentang penaksiran pecahan. Kalau penaksiran pecahan nih, karena sudah bisa pembulatan, maka penaksiran juga pasti bisa karena gampang aja. Nah, sekarang perhatikan contoh di sini. Nih, 2/1/10. Nah, ya. 2/1/10. 1/10 kan dibulatkan. Kalau dibulatkan jadi 0 aja, maka 2 tetap. Maka 2/1/10 dibulatkan menjadi 2. Makanya taksirannya di sini disuruh taksirkanlah hasil operasi hitung. Kalau 21/10 taksirannya tetap angka 2. Kalau 5 8/9. 8/9 lebih dekat dengan angka 1. Maka 5-nya ditambah 1 hasilnya adalah 6. Nah, makanya 2 ditambah 6 maka hasilnya adalah 8. Jadi pembulatan aja ini. Aturannya sama kayak tadi, kayak pembulatan, mirip-mirip. Jadi kalau sudah bisa pembulatan yang tadi, yang pecahan campuran, pecahan biasa, maka bisa juga mengerjakan yang penaksiran. Karena penaksiran itu mirip aja, tidak ada bedanya sama sekali ya. Menaksir operasi, mengkira-kira. Sekarang penaksiran hasil operasi pecahan desimal, misalnya 3,8. Nih di belakang 3 angka berapa? Di belakang angka 3 angka 8. Nah, kalau angka 8 belakangnya berarti 3-nya ditambah 1 apa tetap? Tambah 1. 3 tambah 1 jadinya 4. Sekarang 1,2. Di belakang 1 angka berapa? Angka 2. Tetapkah satunya apa ditambah 1? Tetap, Pak. Makanya ini 4 tambah 1 hasilnya 5. Gampang kan? Iya, gampang sekali ini pelajarannya.
Oke, oke. Bapak berikan contoh lagi di sini aja deh, yang langsung latihan 7 nih. Oh, ini ada penafsiran operasi hitungan persen. Nah, sekarang lihat di sini. Yang kedua, taksirlah 52% dari 795 atau 24% dari 2000. Nah, 24%-nya mendekati 25%. Jadi tinggal dikali sebenarnya, atau 1/4. 25/100 dikali 2000. Gitu cara ngerjakannya ya. Nah, Bapak berikan contoh aja biar lebih mudah. Nih ya. Misalnya adalah 1/12. Ini penaksiran. Bapak lupa ngasih judulnya. Penaksiran. Kalau bisa pembulatan tadi, sudah pasti bisa penaksiran juga sebenarnya. Penaksiran 1/12 ditambah 12/13. Nah, tadi kan sudah ada aturan pembulatan. Apabila pecahan campuran, perhatikan pecahannya ini aja. Pecahannya 1/12. 1/12 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke angka 1? Lebih dekat ke angka 0, maka 1 ditambah 0 tetap angka 1 gitu ya. Kalau penaksirannya ditambah. Sekarang ini 12/13. Kalian tinggal perhatikan 12/13-nya aja. Ini lebih dekat dengan angka 1 apa dengan angka 0? Bikin garis bilangannya kayak tadi kalau bingung ya. Bikin aja garis bilangnya 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 sampai 13/13 atau 1. Nah, 12/13 tentu lebih dekat dengan angka 1. Maka 2-nya ditambahin 1. Angka 2 ini nih. 2 ini kamu tambahkan 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Maka 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Gitu caranya. Nah, kalau bisa pembulatan, makanya Bapak bilang pasti bisa juga penaksiran. Misalnya ini lagi nih. 4/9/10. Ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Dikurang 2/7. Perhatikan ini. Di belakangnya adalah 9/10. 4-nya ditambah 1 apa ditambah 0? 9/10 lebih dekat dengan angka 1 apa angka 0? Lebih dekat dengan angka 1. Kenapa? 9/10 baru 10/10. Lebih dekat kan 10/10 sama dengan 1. Jadi angka 4 kita tambah 1. Berapa hasilnya? 5 dikurang. Sekarang perhatikan ini lagi 2/7. 2/7. Perhatikan 2/7-nya lebih dekat dengan angka 0 apa angka 1? Ya udah, kalau bingung tuh bikin aja kayak gini. 0 kayak yang tadi Bapak ajarin. 1/7. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, baru 7/7 kan? 7/7 itu sama dengan 1. Nah, 2/7 ini lebih dekat ke angka 0 apa ke angka 1? Ya, lebih dekat dengan angka 0. Maka 2 depannya ini ditambah dengan 0 tetap. Berarti 2 tambah 0 berapa? Tetap angka 2. Nah, 5 kurang 2 berapa? 3. Dah, begitu caranya. Gampang sekali ya kalau penaksiran ini. Kalau sudah bisa yang pembulatan, bisa juga penaksiran. Ya, oke, sudah paham semuanya ya tentang penaksiran juga. Jadi ditaksir aja kira-kira berapa nih nilainya. Oh, yang belum Bapak contohkan yang desimal. Misalnya yang mana ya? Bapak pilih-pilih aja deh. Misalnya ini. Yang nomor 3 bagian C. Misalnya 4,5 ditambah 2,9. Berapakah hasil penaksirannya? Nih 4. Apakah tetap apa berubah ditambah 1? Sekarang perhatikan belakangnya angka 5. Tadi kalau angka 5 ditambah 1 apa tetap? Ditambah 1. Maka 4-nya kamu tambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Jadi 4,5 itu menjadi 5 ditambah. Nah, sekarang perhatikan lagi. Di belakang angka 2 angka berapa? Angka 9. Tetapkah apa tambah 1? Itu yang harus ngerti dulu. Oh, kalau 9 ditambah 1 Pak, berarti 2-nya ditambah 1. Hasilnya berapa? 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Nah, gampang banget kan? Masih belum paham Pak? Berikan contoh yang lain lagi. Oke, Bapak berikan contoh. 6,2 dikali misalnya 4,7. 6,2, perhatikan. 6. Di belakangnya angka 2. Tetap apa ditambah 1?
Tetap Pak, ya tetap. Berarti angka 6-nya nggak berubah ya. Tetap angka 6 tidak ditambah 1. Kenapa? Belakangnya angka 2 dikali. Sekarang perhatikan angka 4. Di belakang 4 angka berapa nih? Angka 7. Angka 7 itu tetap apa tambah 1? Tambah 1 Pak. Ya, berarti 4-nya bukan 7-nya yang tambah 1 ya, 4. Yang di depannya ini 4 ditambah 1. Berapa hasilnya? 5. Gitu ya. Ingat aturannya. Sekali lagi Bapak ingatkan nih angkanya nih. Saya Bapak tuliskan lagi nih. 5, 6, 7, 8, 9. Ini tetap 1 sampai 4 tuh tetap nggak berubah angkanya. Tapi kalau yang ini belakangnya 5, 6, 7, 8, 9 tambahkan 1 depannya. Contoh ini tadi 4,7 kan. 7 tuh ditambah 1, bukan 7 tambah 1. Maksudnya 4. Ya karena di belakang angka 7 maka depannya tambah 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ya. Sekarang 6 kali 5 berapa? Kan udah hafal perkalian. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Udah, begini aja penaksiran itu. Penaksiran itu aplikasi dari pembulatan tadi. Gimana? Sudah paham semua ya? Ya, sudah paham semua. Alhamdulillah. Aduh, senang banget Bapak mengajarkan kalau sudah paham semua ya. Yang penting ingat aturannya ini. 1, 2, 3, 4 tetap. 5, 6, 7, 8, 9 ditambah 1. Oke? Anak-anak soleh dan soleha, perhatikan baik-baik pelajaran Bapak. Diulang-ulangi kembali. Videonya diulangi kembali. Kalau belum paham, diulangi kembali ya. Diputar ulang. Dipahami sampai betul-betul paham. Dicoba sendiri ya. Baik, tadi tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa nih. Halaman berapa tadi tuh Bapak lupa nih. Di halaman sini tadi. Halaman ini. Halaman 19 A, B, E dan F. Kemudian 2B. Terus sama 3A dan 3B. Oke, itu tugasnya dikerjakan ya. Kalau penaksiran sama aja kayak pembulatan, aplikasinya dari yang pembulatan. Baik. Gimana? Sudah paham semua? Kalau begitu, sampai di sini dulu pelajaran Bapak hari ini ya. Kalau gitu Bapak akhiri dulu ya. Sampai di sini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.